ketuaan setengah abad. Apa kabar Miss Berlin? Kayaknya Miss kurang sehat deh. Kenapa Miss? Ini depresi nih, gimana cara mengatasi depresi, anxiety dan sebagainya dan kawan-kawannya? Bencana yo. Bencana alam. Oke, kembali lagi bersama Miss Berlin di Kelas Gosip episode 22. Oke, kalau gitu kita langsung aja ya. Manusia tak jauh dari kata arogan. Akankah mereka menyesali tiap perbuatannya yang mereka lakukan? Tapi sebelum kita lanjut, kita klik tombol di bawah ini. Oke muridku, di bab pertama kita akan membahas sudah sombong ngaku adiknya Jenderal TNI, ternyata pengemudi Fortuner tabrak mobil lain pakai plat nomor dinas palsu. Pengemudi viral karena bersikap arogan dengan berkendara secara ugal-ugalan hingga tabrak mobil lain. Pengemudi ini menggunakan plat dinas TNI, mengaku sebagai keluarga TNI. Ada pertanyaan nggak? Miss, kok bisa sih Miss ngaku-ngaku kayak gitu? Ya biasalah orang kayak gitu, apalagi kalau dia kena masalah pasti ngaku-ngaku jadi adiknya jenderal atau bapaknya orang kaya supaya apa? Nakut-nakutin yang ada masalah sama dia, nakut-nakutin doang supaya orang itu ngedap. Tahu ngedap nggak? Kalau orang Jawa bilang tuh bahasanya ngedap itu dia udah takut duluan gitu loh, takut duluan. Tapi kalau bahasa Jakartanya tuh ya buat gertak doang, buat gertak supaya orang itu tuh takut gitu loh. Dan akhirnya minta damai. Ada lagi nggak? Ada Miss, nanya. Untuk orang-orang yang arogan itu di jalanan, entahlah dia ngaku-ngaku anak TNI lah, jenderal lah apa gitu. Tapi yang arogan-arogan itu kan banyak ya Miss ya. Itu baiknya tuh kita apain aja ya Miss ya? Tergantung dia arogannya buat apa. Kalau dia arogannya buat kebaikan, nolong seperti ibu-ibu lagi kejamret, orang lain lagi kejamret. Tapi kalau misalkan arogannya buat gaya-gayaan, buat apa, pasang badan buat diri sendiri, ya itu nggak bagus juga. Itu bakal ya di jalan, apalagi di Jakarta ya yang keras ini. Jadi untuk orang-orang yang berkendaraan dengan arogan itu ada yang positif juga ya Miss? Ya ada yang positif, contohnya ambulan. Dia arogan kan kalau naik kan. Nah positifnya apa? Dia bawa orang sakit. Positif juga kan? Ambulan tuh arogan ya Miss? Arogan lah, dia maunya maju paling depan ya kan. Tapi kan dia menolong orang, itu positif arogannya dia, bisa disebut seperti itu. Ada lagi nggak? Besok kalau mau arogan bawa ambulan aja berarti. Oke anakku, di bab 1 udah selesai, kita lanjut ke bab selanjutnya. Sekarang kita akan membahas jadi korban KDRT saat lebaran. Seorang istri ditebet polisikan suaminya. Kronologinya, KDRT dimulai saat terjadi cekcok antara TE dan KL terkait pinjol pada malam lebaran. TE menolak KL meminjam uang lewat pinjol dengan data pribadinya. Dan berakhir KL melemparkan remote controlnya ke kepala TE hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Gila, ini fatal banget sih. Cuman gara-gara duit, dia berani bunuh istrinya sendiri. Ini sih fatal banget. Ada pertanyaan nggak sih? Menanya Miss, kenapa sih Miss orang-orang zaman sekarang kok banyak banget yang pinjol? Buat apa emang uangnya? Ya mungkin mereka satu buat mencukupi kehidupan, kebutuhan sehari-hari. Kan kita nggak tahu kebutuhan orang ya. Terus kedua juga mungkin dia ada yang buat gaya hidup, ya kan? Ada yang berdandan seolah-olah pengemis. Nggak taunya pas udah pulang ngemis dijemput naik mobil, malamnya party. Itu banyak banget kejadian itu, banyak banget itu. Ada lagi nggak? Ada Miss, itu jadi si suami yang lempar remote atau mukul istri karena kesel itu dia bencong atau gimana Miss? Kayaknya dia depresi mental deh, makanya dia sampai lepas kendali kan, lempar istrinya. Padahal kan istrinya yang mengayomi dia, yang menyayangi dia, yang merhatiin dia, yang nyayangin dia, tapi tiba-tiba dilempar cuman gara-gara duit. Berarti pinjol tuh bisa bikin benjol ya Miss? Iya, benjol di bunganya maksudnya. Jadi ada saran kan Miss buat orang-orang yang pinjol nih? Ya minimal kalau mau utang itu pergunakan uang itu untuk hal-hal yang emang penting banget. Kalau nggak penting-penting banget dan emang gaji kalian tidak mencukupi buat bayar pinjol, jangan coba-coba utang karena itu bisa merusak mental dan bikin kalian kayak dikejar-kejar utang nggak seberapa, kayak berasa punya utang triliunan gitu loh. Ada lagi nggak bosku? Udah Miss. Oke, pasti pada mau menghujatkan. Nah, mending kita lanjut ke bab 3, cus. Di bab 3 ini kita akan membahas oknum
Oknum polisi di Sumatera Utara aniaya istri jadi korban KDRT saat kondisi hamil. Kekerasan terjadi sejak awal pernikahan. Insiden terjadi karena hal sepele, berujung penganiayaan terhadap korban bahkan saat korban sedang hamil anak ketiga. Gila, ini parah banget nih polisi, kayaknya dia banyak masalah atau banyak diperintah-perintah gitu loh. Ayo, ada pertanyaan nggak? Miss, biasanya suami-suami yang melakukan kekerasan di rumah itu sebenarnya masalah utamanya tuh apa sih, Miss? Biasanya sih satu mungkin ekonomi juga, kedua mungkin dia ada selingkuhan di luar dan mungkin dia sama istrinya jadi kayak kasar gitu ya, bisa jadi ya, tapi nggak tahu. Selain itu Miss nggak tahu. Itu sih yang sering terjadi di marak Indonesia Raya ini. Kayaknya itu kan nggak sekali dua kali ya, Miss, berita kekerasan terhadap istri Ya gitu. iyalah, jelas lah nggak sekali dua kali. Orang umat di Indonesia ini kan ada berjuta-juta, nggak satu dua orang doang. Kamu ini pertanyaan aneh-aneh aja. Jadi Miss, kalau misalnya terjadi kekerasan terhadap istri, apa baiknya yang harus dilakukan oleh istri, Miss? Memberitahu suaminya supaya tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi kalau emang suaminya nggak bisa diberitahu dan tetap aja berbuat kasar, ya udah tinggalin aja. Miss, kalau misalkan biar menghindari KDRT itu ada tipsnya gak, Miss? Sebelum masuk ke rumah tangga gitu, Miss. Ya intinya kamu berlaku aja sama suami yang baik. Sebaliknya juga suami berlaku yang baik sama istri. Dan istri ya, sebenarnya yang cerewet ini istri. Jangan cerewet sama suami. Suami udah kesel kerja cari nafkah buat dia, tapi dia bawel banget, ini itu. Nah itu mungkin suaminya kesel lah istrinya itu. Ada lagi nggak? Udah, Miss. Oke, kayaknya manusia udah pada gila deh ya. Mending udahan aja lah ya. Kita akhiri dulu kelasnya, kita kasih kesimpulannya. Oke, penyesalan akan datang di akhir. Rasa bersalah pasti akan selalu menghantui setiap hari. Wow, takut juga nih. Oke, makasih udah ikutin kelas Miss dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Like, comment, and subscribe. Like, comment,